Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah, kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, rezeki kita diluaskan oleh Allah, hajat kita, wabil khusus hajat tuan rumah dikabulkan oleh Allah, diselancarkan segala urusannya, dan mudah-mudahan kita semua selamat fi din wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, bertepatan dengan bulan Rajab terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedikit mengambil berkah daripada cerita Isra wal Mi'raj Nabi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di Isra wal Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit 1, 2 sampai ke 7 dan seterusnya sampai berjumpa dengan Allah Ta'ala, kembali membawa satu amalan, satu oleh-oleh, yaitu adalah sholat, yang dimana sholat ini adalah awwal ma yuhasabu bihil abdu fil akhir as-sholat. Awal permulaan amal yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti ialah sholat. Fa in saluhat, maka jikalau salatnya baik, maka seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi melaksanakan perjalanan ini, Nabi pertama dalam keadaan bersedih. Maka bulan itu, tahun itu dinamakan Amul Huzni. Nabi ditinggalkan yang pertama oleh paman beliau, pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu semasa hidupnya ketika Nabi masih di dalam naungannya, Abu Thalib itu selalu berkata, siapa yang berani menyentuh kulit Muhammad, siapa yang berani menyentuh ujung rambut Nabi Muhammad, maka dia akan kubunuh, kata Abu Thalib. Maka dia akan berurusan dengan aku. Maka sangat melindungi daripada keponakannya, luar biasa. Kemudian setelah itu beliau kehilangan orang yang kedua yang melindungi beliau dari segi hartanya, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau yang sangat beliau cintai, yang mendukung perjuangan daripada suaminya. Setiap suami yang didukung oleh istrinya, maka istri tersebut berakhlakkan, bercerminkan daripada Sayyidah Khadijah. Khadijah itu kaya raya. Asalnya kaya raya, habis hartanya digunakan untuk perjuangan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersedih. Ketika Nabi bersedih, Allah tidak tinggal diam. Allah hibur Nabi dengan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran buat kita. Jadi mun ada orang di rumah tuh sedih, pina laki itu pina sedih, nanti hibur. Sama tuh laki melihat bininya sedih, dihibur. Kayak apa menghiburnya? Binian tuh menyebut dia merangut, itu pegang dia tangannya. Amun masih belum juga rayu, amun masih belum juga bawa ke toko emas, insya Allah ampih ya. Kenapa? Nukar emas ampih sudah ya galaunya. Maka penghiburan ini Allah Ta'ala pun tidak tinggal diam dengan sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Nabi itu berjalan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dalam perjalanan yang sangat singkat. Apa singkatnya? Nabi berabah. Waktu itu Nabi berbaring, Nabi bangun. Berbaringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh manusia kalau dia berbaring dan bangun, maka tempat kita berbaring, tilam kita, bantal kita itu pasti ada bekas panasnya. Kata Nabi, aku berangkat dan aku kembali ke rumahku, ku pegang ini kasurku, panasnya itu masih ada. Saking cepatnya. Kan berapa ada kita bangun dari tempat kita berabah itu, bangun itu paling beberapa menit itu hilang tuh hawa panas yang ada pada tubuh kita. Lalu setelah itu Nabi menceritakan, Nabi bingung dengan kejadian itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke dekat Ka'bah. Di sana di dekat Ka'bah itu bertemulah dengan seorang musuh bebuyutan yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal adalah musuh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa namanya Abu Jahal? Abu Jahal itu bahasa Arab. Abu itu artinya abah, Jahal itu bungul. Dibahasakan gitu, abahnya orang-orang bungul. Abah paling bungul. Maunya ada orang bungul, ada abahnya. Siapa abahnya? Abu Jahal. Ada yang berbungulan tuh abahnya ada Abu Jahal.
Apakah Abu Jahal ini bungul bebungulan? Kada. Ternyata Abu Jahal pintar orangnya, cerdas. Kenapa dia digelar Abu Jahal oleh Rasulullah, oleh agama Islam? Ternyata di dalam agama mereka, di kafir Quraisy, bukan Abu Jahal namanya, Abul Hakam. Abul Hakam itu Abu Abah, Hakam itu orang yang adil. Jadi dia itu dijuluki daripada orang yang sangat adil. Kenapa di dalam Islam dia disebut dengan orang jahil, orang bodoh? Karena dia tidak bisa menerima hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menerima. Tidak mau. Al-Qur'an itu bukan Abu Jahal tidak percaya. Abu Jahal itu percaya dengan Al-Qur'an. Abu Jahal itu bukannya tidak percaya dengan Allah Ta'ala. Dia percaya dengan Allah tapi tidak mau beriman karena ada kesombongan dalam hatinya. Pernah satu hari Nabi itu, amalan Nabi itu setiap habis subuh baca Quran. Suara Nabi merdu, baca Quran setiap habis subuh. Dan jahilnya Abu Jahal ini, dia tahu Al-Quran itu bacaan Nabi setiap hari dibaca. Maka subuh itu, subuh pertama, dia datang ke rumah Nabi. Apa gawiannya? Nih, mendengar, menguping bacaan Nabi. Setelah dia menguping dari pojok sebelah kiri, dia pun mendengar, ya Allah. Dalam hatinya nih, ini perkataan ini bukan perkataan manusia. Ini perkataan Tuhan. Dia mendengar itu bacaan Nabi SAW, dia mendengar dan dia hampir beriman. Dan anehnya, ternyata yang mengintip Nabi baca Quran itu bukan dia sendiri. Ada 3 orang. Abu Jahal sebelah kiri, Abu Sufyan sebelah kanan, kemudian di depannya ada lagi kawannya yang kafir. Sama-sama kafir, kada mau beriman, tapi ketujuh mendengar bacaan Al-Quran. Kan bodoh namanya. Masing-masing ini sama kada tahu. Hari sudah malam kan, subuh itu belum kelihatan. Sedang ngarakan, megang dada tenang. Ketika mendengar Al-Quran tenang, tapi kada mau beriman. Setelah itu buliklah yang ketiga ini. Pas bulik ditemu di titik yang sama, di jalan yang sama. Jalannya sebuting. Ujar Abu Sufyan, ikam dari mana? Oh ya Abu Jahal, ikam dari mana juga? Ya jiriku ikam dari mana? Bertiga bertangkar. Ujar Abu Jahal, aku dari rumah Muhammad. Ayo jawab Abu Sufyan, bapak ikam ke rumah Muhammad. Oh sih mau segitanya. Aku tuh mendengar bacaan itu ada yang salah. Ujar Abu Sufyan. Aku mau juga ujar Abu Sufyan, bagaimana mendengar? Nih orang baca Al-Quran, mendengarkan, hampir beriman, tapi kadang mau mengakui. Apa yang menyebabkan mereka tidak beriman? Adanya sifat kesombongan. Hati-hati, orang yang sombong itu orang yang tidak menerima hidayah. Batarul haqqi wa dhamtin nas. Amun dinasehati sarip. Amun ada orang tuh dinasehati yang baik, saripnya itu sombong tuh. Kawan Abu Jahal. Tipe kawan bersepupu dan Abu Jahal sini. Asal dipadahi dengan baik. Biar nih semua sembahyang mbak. Sarip sini. Bemamai disuruh orang sembahyang sarip. Maka itu ciri daripada orang yang memiliki sifat kesombongan. Bagaimana cerita mereka bertiga tadi bertengkar? Ujar Abu Jahal sudah. Kita tidak usah bertengkar di sini. Besok kita jangan ke sini lagi. Aku kada mau jasidin. Aku ikam bertiga. Jangan ada lagi yang ke rumah Muhammad mendengar bacaan Al-Quran. Ujar Abu Sufyan, oke. Awas dibuat kamu lah berdua. Ujar yang saya oke. Awas dibuat kamu berdua. Ancaman. Jangan lagi kita ke sini. Rupanya subuh besoknya Abu Jahal sebelum subuh bangun. Ya Abu Jahal, Abu Sufyan dengan seikong ini pasti kada datang. Kenapa? Karena sudah berjanji. Baik, aku yang tolak di sini. Mendengarkan suaranya, mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu Abu Sufyan pun sama dari rumahnya. Abu Jahal ini pasti kada tolak kerjanya. Karena sudah berjanji. Aku janji Abu Sufyan pun. Yang seikong ini pun sama. Abu Jahal dan Abu Sufyan pasti kada tolak. Abu Jahal. Akhirnya masing-masing ambil tempat yang pertama. Abu Jahal sebelah kiri, Abu Sufyan sebelah kanan, kemudian yang kafir seikum itu di depan. Masing-masing mendengarkan bacaan Nabi SAW. Dan mereka merasakan ketenangan dan mereka memastikan ini bukan perkataan manusia, ini benar perkataan Tuhan yang Maha Esa. Lalu apa yang terjadi? Ketika pulang Nabi selesai baca, tatamu lagi kamu jadi. Ujar Abu Jahal, ikam pengeramput. Ikamnya Abu Sufyan mengeramput juga. Ujar yang saya kok ikam juga mengeramput. Maaf semuanya kamu ingkar janji. Maka berjanji kada kesini lagi. Ujar Abu Jahal, ini aja sudah. Jangan lagi kita bertengkar. Aku bertanya di Abu Jahal, apa yang kamu rasakan dan apa pendapatmu tentang bacaan Al-Quran Muhammad itu? Apa kata Abu Sufyan? Ya Abu Sufyan, aku yakin itu adalah kalam ilahiyah. Itu kalam Tuhan. Ya Abu Jahal sama, itu kalam Tuhan. Tapi apa ajar Abu Jahal? Tapi aku kadang mau beriman. Kenapa kata Abu Sufyan? Karena kalau aku beriman, maka nih kaumku
kena umpat dengan aku beriman. Dan akhirnya apa? Kaumku berada levelnya di bawah kaum Nabi Muhammad SAW. Itu ya yang digengsikannya nih, kaumnya. Akhirnya hidayah itu yang hampir masuk ke dalam hati Abu Jahal dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau kita datang orang memberi nasihat, unzur maqala wala tanzur man qala. Kalau orang memberi nasihat, lihat nasihatnya, jangan lihat siapa yang menasihati. Tuha kah, muda kah, orangnya baik kah, kada kah. Amun nasihat itu baik bagi kita, membangun untuk kita, maka lihat perkataan, jangan lihat orangnya. Siapapun orangnya, walaupun mulutnya orang gila misalnya, orang gila. Kita maghrib berjalan nih, bermotor, apa gawian kita, nukar bakso. Orang sembahyangan kita nukar bakso. Atau orang gila, jangan gila kena sembahyang, kita sembahyang, gila padahal. Maka kita jangan melihat orangnya yang berpandang ini. Mungkin kita melihat orangnya, kita tidak akan maasi. Lihat omongannya, oh bujur, ini sudah maghrib, waktunya sholat. Maka wajib kita menerima daripada ucapannya, jangan melihat daripada siapa yang mengucapkan. Lalu singkat cerita, Nabi SAW bertemu dengan Abu Jahal. Ya Abu Jahal, woi Muhammad, kenapa ikam ini pina kelihatan murung? Kenapa engkau ini? Lalu Nabi Muhammad menceritakan, aku malam tadi diambil Jibril dan Mikail, kemudian dadaku dibedah, kemudian aku diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam satu malam aku naik ke atas langit, kemudian kembali ke tempat tidurku. Oh, jar Abu Jahal memang pengeramput yang ini. Kada percaya dia, kada percaya dengan cerita Nabi Muhammad. Tidak ada yang percaya karena di zaman Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan 3 bulan 10 hari. 100 harinya sampai pakai kuda. Kadang mungkin Abu Jahal ada orang dalam sekejap, dalam suatu malam sebelum subuh sudah balik. Lalu Abu Jahal mentes dulu, ditesnya. Kan orang pintar. Ya Abu Jahal, kalau engkau benar ke Masjidil Aqsa malam tadi, ceritakan kepadaku. Nina, aku ini rancak sudah ke Masjidil Aqsa. Ceritakan di mana, berapa jumlah pintu yang ada di Masjidil Aqsa. Ditanya, karena dia sering ke Masjidil Aqsa. Jar Nabi Muhammad, aku kada ingat jumlahnya, tapi aku ingat di pintu barat ada tulisan ini. Kemudian di bawahnya ada letak, ada batu berwarna ini. Di bagian depan jar Nabi tangganya seperti ini. Di depannya ada tanah yang bolong seperti ini. Detail. Nabi menceritakan dari kiri, kanan, depan, belakang. Maka ternganga Abu Jahal ini. Maka bujurnya biang ini si kalah ke Masjidil Aqsa. Maka ini bujur ini ceritanya nih persis seperti yang sering dilihat Abu Jahal. Tapi karena imannya memang tidak ada, tidak mau beriman, tetap dia menggiring Nabi Muhammad SAW. Dirnya, mau kada? Muhammad mau tidak? Aku panggilkan orang-orang Mekah, ikam kisahkan ke semua orang Mekah. Ikam berkisah kebuhannya. Ceritakan kepada orang-orang yang ada di sini, engkau malam tadi Isra Mi'raj, mau kada? Dan Nabi Muhammad dengan polos, ya silahkan, panggil mereka. Lalu Abu Jahal mengangkat tangannya. Di Mekah itu gampang, tinggal di depan Ka'bah atau di atas di atas gunung, lalu mengangkat tangan, warga Mekah, kumpul, orang berkumpul. Nah, zaman jahiliyah bahari, mengumpulkan orang tuh nyaman. Menwayah ini mengumpulkan orang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Uyuhnya, apalagi acara maulid, acara ceramah agama tuh paling uyuh mengumpulkan manusia. Paling uyuh. Biasanya panitia tuh sampai mengucap perhatian kepada bapak ibu yang masih ada di luar, mohon masuk ke dalam musola karena musola di dalam masih kosong. Yang di dalam tuh kai asal masuk tuan gurunya berunggut sudah silina mengantuk sudah kainya. Yang di dalam tuh kai dengan kekanakan. Wah, itu bedanya agama. Maka sudah datang tuan gurunya, berucap lagi panitianya, bapak ibu yang masih ada di luar, bapak-bapaknya apa kawin di luar, berokok santai menunggui, betul tungguan. Empat masalah agama. Tapi di kampung-kampung, apalagi di kampung kami, ada orjen tunggal itu orang pengantenan, orjen tunggal belum lagi dipanggil, orang-orang itu belum dipanggil, hanya orang ini cek sound. Ujar yang ampun, cek tes 1 2 3, hibah sudah manusia di muka. Ini bedanya semangat dunia wal akhirah. Maka setelah itu yang terjadi adalah Nabi SAW menceritakan kepada ahlu Mekah. Nabi ceritakan begini. Akhirnya banyak orang Islam yang kada percaya. Yang imannya tipis, kada mungkin ini.
Nabi tidak mungkin berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke atas langit. Lalu mereka keluar dari Islam lagi, murtad. Tapi siapa orang-orang yang diberi oleh Allah imannya kuat? Salah satunya Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan semua pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena cerita ini. Abu Bakar waktu Nabi bercerita, Abu Bakar tidak ada, beliau tidak ada. Maka setelah Nabi bercerita, gegerlah Mekah. Ada yang menyambat asatirul awalin, ini tukang dongeng ini. Ada yang menyambat sahirun, ini tukang sihir. Ini tukang hayal. Lalu Abu Jahal pun senang. Kenapa senang Abu Jahal? Karena banyak orang yang tidak percaya lagi. Lalu Abu Jahal ini mencari Abu Bakar. Ujar Abu Bakar bertemu, ujar Abu Jahal, sini. Abu Bakar sini. Apa kata Abu Bakar? Kawankah Muhammad, Rasul kalian Muhammad sudah habis. Islam sudah habis. Kenapa? Karena ujar Abu Jahal, temanmu sudah menyebarkan cerita bohong. Apa ceritanya? Ujar Abu Jahal, Muhammad menceritakan malam tadi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke atas langit temu Allah Ta'ala dalam satu malam. Apakah engkau percaya? Kata Abu Bakar, bahkan lebih daripada itu aku akan percaya. Kalau Nabi Muhammad mengatakan malam ini dia keliling dunia 7 kali berkeliling kemudian kembali ke tempat tidurnya, pun demi Allah kata Abu Bakar aku akan percaya apapun yang dia katakan. Bingung Abu Jahal, kenapa orang ini beriman dengan Nabi Muhammad SAW? Maka dengan imannya itu Abu Bakar menjadi orang yang diberi gelar oleh Rasulullah As-Siddiq, membenarkan cerita Nabi Muhammad SAW. Sedikit, Abu Bakar ini adalah sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga, dijamin Rasulullah. Kenapa dia dijamin masuk surga? Pada waktu beliau dikejar oleh kafir Quraisy, Nabi ini lari dengan Abu Bakar berdua, lari naik ke atas gunung, kemudian masuk ke Gua Sur namanya. Gua Sur, kalau haji umrah ada Gua Sur tuh rendah saja. Gua Sur itu kalau masuknya itu jongkok, saking rendahnya ini. Dan di dalamnya itu tidak terlalu dalam. Jadi andai kata ada orang dari luar menjanguk ke bawah ini pasti kelihatan yang ada di dalam situ. Lalu Abu Bakar katanya, wahai Nabi berhenti, biar ulun dulu masuk ke sini, karena ulun takut di dalam ada apa-apa. Lalu benarlah, masuklah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar masuk ke dalam situ, benar, di dalam itu penuh dengan lubang-lubang. Di dalam gua itu kalau berlubang itu ada kalanya lubang ular, lubang kalajengking, atau lubang binatang yang lain. Lalu Abu Bakar bingung kayak apa menutupnya ini. Lalu dia buka jubahnya, gamisnya dibuka gamis ini, dirobek, masukkan ke lubang ini, menutup, menyumpal lubang-lubang yang ada di dalam gua itu. Sampai rupanya baju sudah habis, tinggal celana yang menutup aurat. Apa yang tersisa? Tidak ada yang tersisa, sedangkan lubang itu masih ada satu. Ada satu lubang lagi yang belum tertutup. Apa inisiatif Abu Bakar? Daripada lubang ini tidak tertutup, maka tangan beliau ditutupkan ke lubang itu. Dia tidak tahu lubang apa itu, kalajengking kah atau ular. Ditutup lubang itu. Setelah lubang ini ditutup dengan tangan, lalu dia mempersilahkan, ya Rasulullah masuk. Udkhul ya Rasulullah, masuk. Setelah itu Nabi masuk. Setelah Nabi masuk, Nabi kelelahan. Singkat cerita, Nabi berbaring di paha Abu Bakar. Silahkan ya Rasulullah baring. Lalu berbaring Nabi, ternyata ular yang ada di dalam ini potang. Dia kegelapan, habis napas karena rumahnya ditutup kan. Ujar ularnya apa maksudnya nih? Apa benda di atas nih tertutup? Itu satu riwayat. Riwayat yang lain mengatakan ular yang di dalam ini sudah tahu di atas ada Rasulullah, maka dia ingin berjumpa dengan Rasulullah, tapi terhalang oleh tangan Abu Bakar, sehingga tangan Abu Bakar ini digigit beberapa kali gigitan, digigit dengan bisa. Lalu Abu Bakar luar biasanya tidak bergerak sedikit pun. Abu Bakar digigit ular kada bergerak. Kenapa? Karena dia takut membangunkan Nabi Muhammad SAW yang sedang berbaring di pangkuannya. Sehingga beliau hanya meneteskan air mata, nangis jam kotak ular gitu. Sakit. Jadi kotak apa kahak aja nangis. Ini ular menggigit 2-3 kali. Akhirnya itu riwayat pertama mengatakan. Riwayat kedua beliau bukan menangis karena digigit itu, tapi beliau menangis karena melihat wajah Nabi. Andai kata Nabi ini ditangkap, dibunuh, betapa sedihnya kata Abu Bakar. Jadi 2 faktor itu. Lalu beliau meneteskan air mata. Tidak terasa air mata ini jatuh ke pipi Rasulullah SAW. Nabi kejatuhan air mata terbangun. Lalu
Nabi kaget. Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, yang pertama karena aku sedih kalau kita ditangkap oleh kafir Quraisy. Yang kusedihkan bukan aku yang mati, tapi kalau engkau yang mati, aku sangat sedih. Apa kata Rasulullah? La tahzan dalam Al-Quran, innallaha ma'ana. Bahwasanya Allah ada bersama kita. Yang kedua, ya Rasulullah, tangan ulun nih biru di kotak todung. Ini Abu Bakarnya orang kampung baru. Di kotak ular, digigit ular. Ya Rasulullah, ini digigit ular. Maka Nabi melihat biru tangan Abu Bakar karena bisa sudah menjalar di sini. Kata Rasulullah, maka di situ keluar doa Nabi. Dengan sebab pengorbanan Abu Bakar ini, maka Nabi mengangkatkan tangannya, jangan pisahkan aku dengan Abu Bakar di dalam surgamu ya Allah. Maka salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena pengorbanannya tentang dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai pelanjut daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita bergiat dengan cara selalu menuntut ilmu dengan baik yang benar, selalu menjalankan daripada perintah Allah, menjalankan daripada sunnah Rasulullah SAW, dan kita menjadi pelindung daripada ulama-ulama kita. Kalau tidak bisa jadi pelindung seperti Abu Bakar, minimal kita jadi pelayan saja. Siapa pelayan sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi dan dijamin masuk surga? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang di dalam Lubabul Hadis, yang beliau itu pendeknya kata sampai sehasta pendek, luar biasa. Apa pelayanannya? Satu amalan yang beliau tidak tinggalkan, sendal Nabi. Kalau Nabi masuk ke satu majelis, satu masjid, satu mushola, beliau mengambil sendal Nabi itu ditaruh di ketiak beliau. Beliau tidak rela sendal Nabi ini diinjak oleh orang lain. Luar biasa ya. Kita ini membalik sendalnya, ya Allah, alih bergilir, membari orang berabu, kita gilir. Ini Ibnu Mas'ud. Maka pada satu hari Ibnu Mas'ud itu yang diceritakan di Lubabul Hadis kan sudah kita ceritakan, beliau naik daripada pohon siwak kayu Arab, beliau hendak mengambil kayu siwak itu, kemudian ditiup angin. Karena saking kurusnya, orangnya kurus, hitam, keriting, jelek lah awak daripada Ibnu Mas'ud ini. Tapi setelah itu dia naik, kemudian bergoyang, namanya orang kurus naik pohon kan, bahasa kitanya itu kena tiup angin. Pegang sana sini, woi tolong, tiup angin. Lalu sahabat yang lain tertawa. Lalu datang Nabi, lima tadhakun, kata Nabi. Kenapa kalian tertawa? Lalu sahabat mengatakan, karena Ibnu Mas'ud itu ya Rasulullah kurus, ditiup angin terpelanting. Apa kata Nabi? Demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang ada diriku di kekuasaannya, kata Nabi, kakinya yang kurus itu, yang halus kakinya itu lebih berat daripada gunung Uhud yang ada di Mekah. Luar biasa. Nanti di akhirat kata Nabi, itu dua kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Apa amalannya? Menjadi pelayan para ulama saja. Nah, dengan cerita Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini, yang kita kedepankan adalah iman kita mempercayai apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir, pesan kita untuk semua, wabil khusus untuk diri pribadi, apa pesan Nabi? Perbanyak bersedekah. Sedekah itu kalau kita sholat, balasannya di akhirat. Kalau kita puasa, balasannya di akhirat. Kalau kita bersedekah, balasannya itu dunia dan akhirat. Dunia dapat, akhirat dapat. Itu nyamannya. Dan Allah tidak memandang baik ke buruk ke orang ini sembahyang ke kada. Amun inya mau bersedekah, Allah akan balas. Sepaling kurang balasannya itu 10 kali lipat, paling kurang itu. Kenapa ulun berani memandang seperti ini? Karena ulun mengalami bahari, awas sudah beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun. Itu ulun diundang daerah Tonam, daerah Sungai Arut. Ada acara Isra wal Mi'raj. Waktu hendak berangkat di pondok itu, di depan pondok itu ada anak-anak TPA yang ulun tahu itu anak yatim. Anak yatim kan? Lalu ulun calok duit kantong sebelah kiri, gamis sebelah kiri ini ada duit 15.000. Ada duit 15.000. Ulun balikan, dua adingnya 15.000. Lalu setelah itu ulun berangkat. Pas berangkat situ bulik dibari panitia 500.000. Bari panitia 500.000. Setelah itu pas hendak bulik dipanggil Pak Haji. Ustaz, sini Ustaz. Kenapa Pak Haji? Ulun tersentuh dengan ceramah pian. Kebetulan hari ini ulun hendak mengeluarkan zakat mal di sini. Ke rumah dulu Ustaz. Ke rumah, di rumah sini dibari 500.000. Oh, balasannya. Sudah berapa tuh? 1 juta sudah balasannya.
Setelah itu bulik ke rumah dengan kawan, pas bulik membuka tas itu kada ulun taruh di mana-mana, di musola itu aja. Ulun buka ada lagi amplop sebuting. Jadi ulun ampun siapa ini? Tapi ulun yakin ini ampun ulun karena pas ulun buka ada tulisan di luar itu untuk ustaz. Buka lagi isinya 500. Berapa balasannya? 1,5 juta. Bersedekah berapa? 15.000. Ini kejadiannya tadi 15.000 dibalas 1,5 juta. Apa yang ulun rasakan? Apakah ulun bersyukur alhamdulillah? Apakah ulun sujud syukur? Kada. Kenapa kada? Mencalok sebelah kanan. Coba tadi memasukkan 100.000 lah. Memasukkan 15.000 dibalas 1,5 juta. Coba memasukkan 100.000 tadi dibalas 10 juta. Memang manusia ini kada bersyukur. Nah, sendiri itu mengalami sendiri berapa kali Allah Subhanahu wa taala membalas. Tapi sayangnya kejadian seperti itu sekali itu apa? Ada suah lagi. Ada suah lagi. Kadang yang langsung dibalas Allah Taala itu ada suah lagi. Sekali itu apa? Sadang sudah memasukkan 50.000. Nah bayangan ini kan 5 juta. Lambat balasannya itu kan ada warna lagi. Itu memang terjadi, masya Allah, kejadian luar biasa. Bagaimana Allah Taala mengatur bagi orang yang bersedekah. Pian yang hendak selamat dunia wal akhirat, maka bersedekahlah. Bersedekah jangan hitung-hitung, karena kata Nabi jamin sudah, ma naqasat mimma disedekah, tidak akan kurang harta yang disedekahkan, bal yazdad. Dan Allah yang paling suka di dalam sedekah itu, yang paling penting, Allah akan berikan ketenangan di dalam hati kita. Pian menggelisah dalam hati itu kada tenang, banyak urusan kada selesai. Coba bawa sedekah kepada panti asuhan, yatim piatu, kemudian kepada anak-anak pesantren, bawakan nasi. Berapa Pak Ustaz santri kita ini? Oh ujar Pak Ustaznya 300. Pak Ustaz keluarkan. Berapa aja? 10 aja. 10. Mampunya membeli 10 ya 10 gin. Kalau nanti 300 ini kan kebanyakan. 10 gin Pak Ustaz. Gayanya maka bertanya santri berapa. Nah, sedekah itulah yang akan menenangkan hati kita. Maka sedekah itu amalan yang paling cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekian daripada penyampaian hikmah daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.